Asma 99 hampir dikalahkan oleh satu Asma. Sejarah awal penciptaan manusia yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di zamannya kenabian itu selalu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat terang dan jelas ketika adanya nabi yang diangkat menjadi Rasulullah serta tersusunnya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan datangnya dua makhluk yang nampak dan yang goib adalah Quran Surat Al-Jathiyah 45 ayat 18 artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu manusia dan bangsa Dajjal serta makhluk lainnya seperti hewan dan pepohonan sebagai sarana untuk sarana kehidupannya manusia. Tetapi sarana itu sebagai taruhan memperjuangkan hidup matinya manusia. Mengapa dikatakan sarana perjuangan hidup matinya? Ya karena adanya yang hak dan yang batil. Di mana perbedaan kedua makhluk hidup yang jahir atau nampak dan makhluk gaib itulah Dajjal, jasadnya adalah iblis, setan dan manusia yang bersekutu dengan jin kafir. Ini adalah skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji bagi manusia yang ingin kembali ke surga yang telah ditinggalkan beberapa masa yang lampau karena kesalahannya melalaikan perintah untuk tidak mendekat pada pohon. Kalau di zaman sekarang justru yang larangan-larangan itu yang dikagumi bahkan dibanggakan oleh manusia yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkataannya, yaitu Al-Quran perkataan sebagai amanat yang harus jadi pedoman dan petunjuk bagi yang ingin kembali kampung halaman yaitu surga yang difirmankan melalui Quran Surat Az-Zaman 39 ayat 23. Inilah salah satu perkataan yang sangat mulia dari Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Al-Baqarah 2 ayat 35. Alhamdulillah hamba terpikirkan dalam benak hati ini seolah membuka sejarah awal dan singkat ini kejadiannya umat manusia kita ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur cahaya sempurna yaitu cahaya Ahmad, kemudian cahaya Ahmad kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ceritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 27. Di mana Adam dan Hawa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebagai pasangannya hingga akhir zaman yaitu Ahmad, tetapi Dajjal tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Ahmad. Cerita singkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk mendapatkan Adam dan Hawa karena melanggar perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Adam diambillah roh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan roh Ahmad lalu dimasukkan ke jasadnya Adam sebelah kiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke kanan jasadnya Adam. Maka dari mulai saat ini yang telah mendengar kisah Dajjal ini, kebencian terhadap manusia itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatunya dengan manusia sehingga manusia itu adalah targetnya Dajjal untuk masuk neraka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada akhir surat An-Nisa ayat 1, "Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu, umatnya Nabi Muhammad." Coba perhatikan firman ini artinya, dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Ankabut 29 ayat 35, yaitu ketika sholat pun itu tangan kirinya dipegang tangan kanan, itu yang dikatakan tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama manusia dalam hati. Di mana Dajjal yang sebenarnya yang ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tentunya para pendengar menjadi tanda tanya mengapa. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dari awal Dajjal itu tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Dajjal tidak mau diatur atau tidak mau menerima amanah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Maka yang timbul Dajjal dendam terhadap Ahmad yang berada dalam jasad kita ini semua manusia. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau mengapa selalu menjaga dan mengawasi hanya kepada manusia saja? Kenapa aku Dajjal tidak engkau perhatikan? Kalau begitu akan aku sesatkan semua kecuali manusia yang takut hanya kepada engkau, wahai Allah.
Lalu Dajjal memilih jasadnya yaitu kepada iblis, setan dan jin yang sudah dibayat dengan kesesatan sehingga menjadi manusia kafir, dan aku Dajjal tahu kelemahan manusia yaitu panca inderanya bagian kepala serta hatinya itu yang aku perintahkan ketiga jasadku serta aku Dajjal mengetahui yang mulai dapat kita sesatkan itu mulai dari umur di bawah 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan serta aku Dajjal akan membagi strategi untuk menyesatkannya adalah 1. Para alim ulama kiai, ustadz, serta yang merasa keturunan nabi yang lemah imannya, serta umat Islam yang awam. Untuk mendirikan negara Islam di seluruh dunia walaupun tidak mungkin akan terjadi atau tidak berhasil sampai kiamat yang penting membuat kekacauan di muka bumi dengan dalih tidak pantas karena tidak searah dengan negara khilafah. Quran Surat Saba 34 ayat 20, artinya, dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. 2. Menggoyahkan seluruh hati nurani para pejabat tinggi dari mulai kementerian, kejaksaan, Mahkamah Agung, serta aparat lainnya yang mau hingga melakukan korupsi guna membiayai program ormas yang berkedok agama, serta para ketua-ketuanya untuk meyakinkan harus dibayar lebih dulu agar patuh. 3. Mempengaruhi para mahasiswa dan mahasiswa yaitu manusia jalanan preman dengan imbalan Rp100.000 sama air mineral sebotol cukup ikut perintah teriak-teriak sesuai dengan komando, yang penting teriak Allahu Akbar sekuat-kuatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati kepada orang-orang yang berdosa orang-orang kafir. Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 12. Jadi itulah yang dikatakan bahwa pengikut-pengikut Dajjal adalah manusia bodoh yang merasa paling Islam. 4. Ingat setiap agama aliran apapun itu merasa benar sendiri dalam kebodohannya tidak lain untuk mempertahankan Dajjal dalam dirinya dan mereka tidak sadar dirinya ada penyakit dendam, tidak menyukai agama lain, tidak melakukan sholat karena negara ini belum menjadi negara Islam Israel NII, jadi tidak apa-apa meninggalkan sholat. Coba begitu hebatnya bisikan Dajjal kepada umat Nabi Muhammad SAW atas dendamnya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman yang artinya, dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah, tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Quran Surat Al-Hajj, 22 ayat 3. 5. Maka sekarang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya diperlihatkan di muka bumi karena manusianya tidak mau menyadari kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan musibah yang dahsyat telah diperlihatkan. Yang pastinya akal dan pemikirannya pindah ke perut dan syahwat. Jadi inilah kelakuan Dajjal memerintahkan kepada iblis, setan dan jin berwujud manusia. Dan jin mendapat tugas menakut-nakuti dan mempengaruhi para pedagang untuk mengikuti para jin alias para dukun. Ini akibat tidak memperhatikan perkataan atau larangan kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mendekati pohon hingga terciptanya langit dan bumi untuk mengagungkan kalimat syahadat. Inilah akibatnya tidak menghayati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Qs. An-Nisa 4 ayat 82. Sebagai penutup ternyata adanya perkataan sholat itu boleh tidak dilaksanakan atau tidak diwajibkan karena di Indonesia belum menjadi negara Islam. Indonesia mengutip dari mantan pondok pesantren Al-Zaitun jadi masih menganut dari negara Islam Israel di mana terlihat dari ucapan salamnya salam dari umat Israel yang dilantunkan oleh Panji Gumilang. Yang menjadi kecewanya seorang ibu gara-gara mencuci pakaiannya anak gadisnya yang pulang ke rumah marah dan memaki-maki ibunya sampai tidak mengakui sebagai anaknya karena tidak sealiran agamanya. Anaknya agamanya aliran negara Islam Israel dengan agama ibunya aliran Nahdlatul Ulama. Bagi penyesalan saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, lebih baik kalian mati dalam keadaan anak bayi atau anak berumur 3 atau 4 tahun itu pasti masuk surga. Namun anak telah dibesarkan dari bayi ini malah menjadi anak yang biadab, sanggup mengatakan kafir kepada yang melahirkan, menyusui, yang memandikan hingga dewasa, belum memberi sesuatu yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya malah menghujat dan mengkafirkan. Makanya kalau tahu lebih baik dia mati dalam keadaan masih anak di bawah umur. Selamat ditunggu neraka.